Ya, pemirsa, emiten dari sektor logam menjalani tahun yang penuh ketidakpastian akibat adanya pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, emiten produsen komoditas emas justru catatan kinerja positif di sepanjang semester pertama di 2020. Proyeksi kinerja positif dari logam mulia ini tidak terlepas dari sifat emas sebagai safe haven yang menjadikannya sebagai instrumen investasi pilihan ketika ketidakpastian menyelimuti pasar. Melansir Bloomberg, harga emas di pasar spot pada akhir tahun lalu berada di level 1.517,27 US dollar per troy ounce. Lalu akhir Juni kemarin emas tercatat sudah berada di level 1.780,96 US dollar per troy ounce. Artinya selama satu semester kemarin, emas berhasil tumbuh 17,38%. Ketidakpastian di pasar masih akan berlanjut pada semester berikutnya seiring masih adanya ancaman penyebaran virus corona gelombang kedua. Ditambah lagi, perlambatan ekonomi global juga akan semakin mengokohkan harga emas dalam tren positif. Dengan kondisi tersebut, tentunya emiten logam emas merupakan emiten yang paling diuntungkan dengan kondisi saat ini, sementara emiten logam industri seperti tembaga dan nikel justru kebalikannya. Bagaimana prospek emiten logam mulia di masa pandemi? Simak ulasannya hanya di Market Review. Mengawali perjumpaan di Market Review kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, prospek emiten produsen logam mulia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Niken Indriarsi yang merupakan analis corporate rating PT Fevindo. Pemirsa, langsung saja kita sapa. Ibu Niken, selamat pagi, apa kabar, Bu? Selamat pagi, Pak Davis. Terima kasih Bu Niken sudah meluangkan waktu di IDA Channel, prospek emiten produsen logam mulia, Ibu Niken. Sebenarnya bagaimana pandangan Pevindo, Bu, terhadap industri emas Indonesia di tengah pandemi sampai dengan kuartal ketiga di 2020 ini? Pevindo melihat dampak pandemi terhadap industri emas ini moderat ya, umumnya terhadap pertambangan, terutama untuk komoditas emas. Memang kalau kita lihat pada tahun 2020 ini harga emas memang bertumbuh signifikan ya, mungkin sekitar lebih dari 20% selama tahun 2020 ini. Namun demikian mungkin ada beberapa risiko ya, karena kita lihat walaupun memang harga emas sangat tinggi, namun kita lihat juga daya beli masyarakat sedang melemah ya, sehingga mungkin dapat berdampak pada pelemahan permintaan emas, terutama mungkin dari segmen perhiasan. Karena kalau kita lihat juga selama mungkin kuartal kedua, itu ada beberapa ada kebijakan mungkin pembatasan sosial skala besar yang berdampak pada penutupan toko-toko retail. Dan tentunya ini akan mempengaruhi volume penjualan dari segmen perhiasan. Kemudian juga yang biasanya mungkin selama festive season Lebaran itu biasanya kan mungkin komoditas emas untuk perhiasan biasanya tinggi, tapi mungkin pada tahun ini berbeda dengan kondisi sebelum pandemi akan mengalami penurunan. Baik, kehilangan momentum dari segmen perhiasan emas begitu Ibu Niken. Dan bagaimana dengan tujuan investasi dari segmen emasnya, Bu? Apakah bertumbuh positif atau justru sebaliknya, Ibu Niken? Ya, untuk investasi mungkin lebih bertumbuh positif ya, karena memang di saat ini dengan adanya ketidakpastian dari sisi perekonomian dunia, dengan adanya resesi, tentunya mungkin beberapa investor akan mengalihkan simpanannya ya dari mungkin simpanan deposito atau di bank, beralih menjadi simpanan ke komoditas emas, karena juga pada saat ini juga kondisi suku bunga cukup rendah, sehingga mungkin lebih dengan harga emas yang tinggi, mungkin beberapa investor bisa mengalihkan simpanannya ke komoditas emas. Baik, mengenai ekspektasi harga emas, Ibu Niken, baik dalam jangka waktu menengah, dalam jangka pendek, apapun untuk jangka panjang, akan berada di level berapa? Kemudian juga faktor-faktor apa yang akan menentukan harga ini, kemudian juga dari sisi sentimen juga, Ibu Niken? Ya, kalau kita lihat harga emas saat ini lumayan tinggi ya, itu sekitar lebih dari 1.900. Hari ini pun juga kemarin dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden, kita lihat juga harga emas mungkin dalam jangka pendek ini bisa meningkat juga, karena biasanya kalau kita lihat secara rekam jejak atau historis, pada saat pemerintahan Barack Obama pun juga pada saat first term-nya itu memang emas harganya meningkat. Mungkin untuk dengan saat ini dengan terpilihnya Presiden Amerika bisa juga harganya meningkat, tapi mungkin di jangka menengah bisa saja terkoreksi. Tentunya hal ini ada beberapa faktor yang kita perlu perhatikan, yaitu terutama mungkin adanya
vaksin ya untuk mengatasi pandemi ini. Bila memang di jangka menengah ini mungkin tahun depan ya paling cepat mungkin kalau memang sudah tersedia dan bisa mengatasi pandemi ini, dan sehingga pemulihan ekonomi ataupun kegiatan ekonomi bisa lebih bergerak kembali, tentunya ini juga mungkin bisa membuat koreksi terhadap harga emas di jangka menengah dan panjang. Baik, Ibu Niken, kita akan coba fokus dalam jangka pendek, Ibu Niken, sampai dengan akhir tahun ini juga berkaitan dengan kinerja dari emiten-emiten yang ada di sektor ini. Kemana arah pergerakan harga komoditas emas logam mulia ini sampai dengan akhir tahun dalam jangka pendek, Bu? Ya, kemungkinan bisa lebih tinggi ya, walaupun mungkin kita lihat kalau dari sisi rally harga kan sudah meningkat cukup pesat ya, mungkin dari sisi growth-nya tidak sebesar sebelumnya, tapi kemungkinan untuk terkerek naik masih ada. Tapi kita juga perlu lihat lagi nanti seperti apa ya, kalau misalnya terutama mungkin dengan kondisi suku bunga saat ini apakah masih juga terendah, kemudian juga dengan terpilihnya presiden itu tentunya mungkin sebelumnya bisa agak rally naik karena memang kondisi ekonomi AS kan belum bisa diprediksi siapa yang akan terpilih presidennya ya, mungkin dengan terpilihnya Joe Biden mungkin juga bisa harga mungkin meningkat, walaupun mungkin dari sisi growth mungkin tidak sepesat sebelumnya pada mungkin di kuartal kedua atau kuartal 3 ya. Baik, Anda melihat kebijakan dari suku bunga dari The Fed kemudian juga Bank Indonesia akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan juga tidak, Bu, terhadap harga dari logam emas ini? Ya bisa mungkin berpengaruh positif ya, karena kalau misalnya kita lihat mungkin dari sisi Bank Indonesia juga sudah memangkas suku bunga acuan ya, kemudian juga dari sisi The Fed pun juga sudah menurunkan 2 kali pada tahun 2019 juga kemudian pada tahun 2020 ini, sehingga kemungkinan harga suku bunga bisa tetap rendah, dan satu sisi mungkin simpanan pada emas akan dianggap lebih menarik ya bagi investor dibandingkan mungkin melakukan simpanan di bank. Dengan sisa waktu beberapa bulan ke depan, dengan berakhirnya tahun 2020, Ibu Niken, kemungkinan dari kebijakan suku bunga tidak akan mengalami perubahan yang cukup signifikan begitu. Artinya permintaan emas pengaruhnya terhadap dari suku bunga yang rendah masih akan terus berlanjut, Bu, sampai dengan akhir Desember 2020 ini. Untuk mungkin investasi masih bisa mungkin berlanjut ya, tapi mungkin kalau untuk segmen yang perhiasan kemungkinan sih juga masih tetap terkoreksi ya, karena memang dengan adanya penutupan, terutama mungkin kalau di Indonesia kan dengan adanya penutupan toko-toko retail yang menjual perhiasan, kemungkinan itu akan berdampak dari sisi permintaan produk atau mungkin perhiasannya. Baik, bisa dijelaskan lebih jauh tidak, Ibu Niken, mengenai ekspektasi pelemahan permintaan emas ke depannya, baik secara global maupun dari sisi domestik, Bu? Kemungkinan kalau dari sisi secara global, kalau memang pada kuartal kedua satu kemarin memang ke kuartal 2 awal memang kalau dari sisi kita bicara mungkin dari sisi permintaan ya, kebanyakan memang dari China, mainland China atau mungkin China Daratan dan juga India ya sebagai kontributor utama terhadap permintaan perhiasan. Ya kemudian dengan adanya pandemi ini memang berdampak ya, mungkin biasanya kan juga karena ada penutup atau mungkin lockdown di beberapa negara, kemudian juga di ya termasuk China ataupun India, ini akan mempengaruhi permintaan perhiasan di kedua negara, di China maupun di India. Walaupun mungkin China kalau kita lihat di kuartal ketiga ini sudah lebih baik ya kondisinya, ya sudah mulai bertumbuh, sehingga mungkin dari sisi permintaan bisa lebih baik ya dibandingkan mungkin dengan kuartal kedua ataupun kuartal pertama di tahun 2020 ini. Dalam hal ini mempengaruhi posisi ekspor begitu, Bu? Ekspor dari Indonesia. Kalau misalkan kita bicara mungkin Indonesia, memang kalau kita lihat selama ini kan memang Antam ya yang banyak melakukan ekspor ke luar negeri. Ya, mungkin memang pada saat kondisi di semester 1 memang ada dengan adanya kebijakan lockdown di beberapa negara, hal itu mempengaruhi supply chain atau rantai pasokan untuk terutama dari sisi pelabuhan ya, karena memang agak lebih memerlukan waktu ya untuk mungkin loading atau unloading, sehingga dalam hal ini mungkin kalau kita bicara mengenai Antam, mereka lebih fokus untuk penjualan di domestik dibandingkan dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di tahun lalu kan memang mereka banyak kegiatan impor ekspor terkait komoditas emas ini, tapi mungkin tahun ini mereka lebih fokus untuk
penjualan di dalam negeri atau di Indonesia. Baik, menarik Ibu Niken, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali, nanti kita akan coba fokus kepada emiten-emiten pelaku dari industri di logam emas ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas topik prospek emiten produsen logam mulia. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pendapatan emiten tambang emas dalam satuan triliun rupiah. Ini perbandingan pemirsa di semester pertama dan juga semester pertama 2019 dan 2020 secara year on year. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ada PSAB, kemudian juga ada Antam, SQMI, kemudian juga MDKA, kemudian juga ada UNTR ini. Ini pendapatan emas tambang emas dalam satuan triliun rupiah. Ini beberapa emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ini catatan pendapatan emiten tambang emas. PSAB, Antam, SQMI, MDKA, kemudian juga UNTR, di mana di semester kedua rata-rata lebih cenderung mengalami penurunan pemirsa. Di semester pertama 2020 maksud kami. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga laba bersih dari beberapa emiten logam emas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pemirsa. Ada PSAB, Antam, SQMI, kemudian juga MDKA, kemudian juga ada UNTR ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda bagaimana raihan laba bersih mereka. PSAB, Antam, SQMI, MDKA, kemudian juga UNTR ini rata-rata mengalami penurunan jika dibandingkan dengan semester pertama 2019. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga fluktuasi harga logam mulia Antam mulai dari 29 Oktober sampai dengan 6 November 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda fluktuasi yang terjadi dari posisi harga pemirsa, di mana di 30 Oktober sempat mengalami koreksi yang cukup dalam di 2 November, kemudian di 3 November, 4 November, 5 November, dan 6 November ini kembali mengalami penguatan. Bahkan sudah menembus di atas 1 juta rupiah. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Niken Indriarsi, analis corporate rating PT Pevindo. Ibu Niken masih bergabung bersama kami, Bu. Baik, Pak. Ya, kita lanjutkan kembali, Ibu Niken. Tadi permintaan emas secara global sudah kita bahas. Bagaimana dengan ekspektasi permintaan emas di Indonesia ke depannya, Ibu Niken? Tadi pun juga sempat Anda singgung, kita akan coba bahas lagi secara lebih detail, baik dari sisi perhiasan maupun dari logam mulia, Bu. Mungkin kalau kita lihat memang kalau dari sisi kinerja perusahaan yang ada di yang berkaitan dengan emas, terutama mungkin kalau terkait dengan yang ada di portofolio kami yaitu mungkin PT Mega Tambang, kemudian ada J Resource Asia Pasifik TBK atau PSAB, kemudian juga ada PT Merdeka Copper Gold atau MDKA, ya kan. Ketiga perusahaan ini sebenarnya mereka terlibat dalam penambangan, walaupun mungkin dari sisi Antam mereka juga ada dari sisi retailnya ya. Selain itu juga kita juga ada portofolio PT Harta Dinata Abadi yang terkait dengan penjualan atau dari sisi komoditas emas ya. Memang kalau kita lihat selama mungkin kalau kinerja dengan harga emas yang membaik ini di satu sisi bisa menyelamatkan kinerja dari perusahaan-perusahaan ini ya. Tapi memang kalau kita dari sisi volume itu ada terkoreksi juga karena memang terutama dengan adanya penutupan mall atau toko retail, hal ini mempengaruhi volume penjualan dari perusahaan tersebut ya. Walaupun mungkin
kalau kita lihat bicara tentang Antam atau mungkin Hatta Dinata Abadi, kalau kita lihat dari penjualan ataupun permintaan dari terkait perhiasan tentunya akan turun ya dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya pandemi. Walaupun kita lihat dari sisi perusahaan pun mereka berusaha untuk menjual secara daring atau online untuk meningkatkan kinerja mereka ya. Sementara kalau mungkin dari sisi perusahaan pertambangan, kalau kita bicara mungkin dari sisi masalah produksi, tentunya dengan adanya pandemi ini akan mempengaruhi kegiatan pertambangan ya, penambangan, walaupun mereka tetap berproduksi di tahun ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Baik, dari beberapa emiten yang sudah Anda sebutkan tadi, Ibu Niken, Anda melihat prospek ke depannya seperti apa? Kita ke review ke pencapaian mereka terlebih dahulu sampai dengan kuartal ketiga di 2020, Bu. Mungkin kalau kita bicara di kuartal ketiga, sampai saat ini mungkin baru Antam ya, atau Aneka Teman TBK dan mungkin Harta Dinata Abadi ya, sudah ada laporan keuangannya. Sementara mungkin kalau J Resources Asia Pasifik ataupun mereka Copperpot, sampai saat ini mungkin belum tersedia, walaupun kalau mungkin dari sisi produksi mereka tetap menargetkan tetap melakukan produksi ya. Diharapkan sih memang di kuartal ketiga ini akan lebih baik kondisinya dibandingkan dengan kuartal kedua. Kalau kita bicara mungkin mengenai Antam ataupun Harta Dinata Abadi, kalau kita lihat sampai kinerja sampai September 2020 ini memang lebih baik kondisinya dibandingkan dengan mungkin kondisi pada saat kuartal kedua. Ya. Memang kalau kita lihat, kalau kita bicara Antam memang tidak hanya emas ya, karena memang juga ada komoditas lainnya, yaitu nikel. Tapi kalau kita lihat kinerjanya sudah lebih baik ya di kuartal ketiga ini dibandingkan dengan kuartal kedua. Demikian pula juga kalau kita bicara kinerja Harta Dinata Abadi, mungkin kalau dari sisi pendapatan untuk terkait toko retail atau penjualan retail mengalami penurunan, tapi kalau dari sisi grosirnya mereka tetap mengalami pertumbuhan, terutama terkait dengan logam mulia dengan harga emas yang meningkat ya pada tahun 2020 ini. Baik Ibu Niken, dengan pencapaian-pencapaian tersebut bagaimana proyeksi di kuartal keempat, Bu? Kuartal keempat tentunya kita harapkan lebih mungkin baik ya, dengan mungkin dari sisi masyarakat juga sudah melakukan adaptasi kebiasaan baru ya. Tentunya ini mereka mungkin sudah belajar juga mungkin waktu pada saat kuartal kedua karena pandemi baru dirasakan, mungkin mereka juga masih perlu adaptasi dengan kegiatan mungkin produksi mereka ataupun juga kegiatan operasional mereka. Dengan kita lihat di kuartal ketiga ini memang kondisinya sudah lebih baik ya dibandingkan kuartal kedua, dan di kuartal keempat ini kita harapkan juga akan lebih baik lagi ya kinerjanya dibandingkan mungkin dengan kuartal ketiga ataupun kuartal kedua, walaupun tetap dari sisi kegiatan mereka tetap akan melakukan juga sesuai dengan protokol kesehatan ya untuk mencegah penyebaran pandemi lebih lanjut. Baik, dengan beberapa sektor yang mengalami tekanan di tengah pandemi COVID-19, industri logam mulia terlihat ini dampaknya tidak terlalu signifikan. Dari sisi pemulihan, apakah emiten-emiten ataupun beberapa perusahaan yang ada di sektor ini akan lebih cepat pulih nantinya, Bu, jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang juga mengalami tekanan yang cukup dalam di tengah pandemi COVID-19? Mungkin kalau kita bicara kalau dari sisi penjualan ya, mungkin komoditas kayak mungkin perhiasan itu mungkin tetap akan terdampak ya, terutama dengan adanya mungkin penutupan toko-toko retail, kemudian juga di saat masyarakat daya belinya sedang melemah ya dibandingkan mungkin kondisi tanpa adanya pandemi, tentunya ini akan terdampak juga dalam mungkin kinerja pendapatan perusahaan terkait dengan mungkin yang bergerak di penjual atau seperti mungkin Antam atau Harta Dinata ya. Tapi mereka juga dari sisi manajemen mereka berusaha juga membuat mungkin melakukan mungkin strategi juga ya untuk menjual dengan gramasi yang lebih kecil, sehingga mungkin dari sisi affordability atau keterjangkauan emas di saat harga emas yang sangat sedang menanjak ini atau sudah meningkat ini akan lebih terjangkau ya, karena memang kalau dibandingkan mungkin dari sisi gramasi kalau lebih kecil itu mungkin bisa lebih
terjangkau bagi masyarakat yang ingin mungkin melakukan simpanan dalam komoditas emas ya. Dan biasanya sih juga mungkin dari sisi margin akan lebih baik juga, sehingga mungkin kinerja dari perusahaan-perusahaan ini akan juga lebih baik juga, diharapkan lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu Niken, waktu kita cukup terbatas Bu, singkat saja sebenarnya apa kriteria yang dinilai oleh Vivindo dalam memberikan peringkat Bu kepada perusahaan yang bergerak di sektor emas ini? Ya, kalau maksud secara umum memang kalau metodologi pemeringkatan Pevindo memang dibagi menjadi kita melakukan assessment terhadap risiko industri, kemudian juga risiko bisnis dan juga risiko keuangan. Mungkin kalau untuk risiko bisnis ini juga akan berbeda ya bila perusahaan itu termasuk mungkin perusahaan pertambangan atau mungkin kategorinya manufaktur atau mungkin retail ya. Kalau mungkin dari sisi perusahaan pertambangan, risiko bisnis kita akan lebih tekankan mengenai mungkin bagaimana misalnya cash position atau mungkin posisi kasnya, karena memang kalau kita lihat karena memang pertambangan ini kan emas ini komoditas harganya kan di luar kendali perusahaan ya, sehingga memang bagaimana mereka perusahaan melakukan efisiensi dalam hal kegiatan operasional ataupun juga kegiatan produksinya, tentu mereka harus menjaga istilahnya biaya atau mungkin cash position yang lebih, cost position yang lebih rendah ya, sehingga profitabilitas bisa lebih dijaga. Posisi peringkat dari emiten-emiten tersebut, Ibu Niken, singkat saja Bu. Oke, kalau saat ini sih memang kalau kita lihat saat ini cukup stabil dari sisi peringkat maupun outlook. Untuk Antam kami berikan di A, kemudian juga sama untuk J Resource Asia Pasifik dan juga Merdeka Copper Gold ya. Mereka di kategori peringkat yang layak investasi yaitu di E-flat dengan outlook yang stabil. Sementara untuk harta dinata abadi saat ini peringkatnya A- dengan outlook juga stabil. Jadi dengan outlook stabil ini diharapkan ke depannya dari sisi posisi peringkat mungkin akan terjaga, dalam arti tidak ada potensi mungkin perubahan peringkat ataupun outlook dalam setahun ke depan, walaupun kami tetap akan monitor kinerja perusahaan ke depannya. Baik, Ibu Niken, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Ibu Niken, semoga kita bahas dan bisa menjadi referensi terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu Ibu Niken, terima kasih Ibu Niken. Terima kasih. Baik, ada Ibu Niken Indriarsi merupakan analis corporate rating PT Pevindo, dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Market Review akan kembali dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan coba bahas penilik sistem penyelenggara pasar alternatif Bursa Efek Indonesia. Kami akan segera kembali sesaat lagi.